Dipaksa kuat oleh keadaan, dipaksa senyum, dipaksa aku dibilang baik-baik saja. Dipaksa melanjutkan, padahal di dalam hati mengatakan untuk bertahan sejenak. Kadang capek, bahkan capek banget, tapi gak ada pilihan lain selain kita dipaksa kuat oleh keadaan. Walaupun sebenarnya badan capek, tapi di balik perjuangan ini ada seseorang di balik rasa capek ini yang menunggu. Hasil dari rasa capek ini tak lain dan tak bukan adalah keluarga kita. Capeknya gak cuma badan, tapi hati dan pikiran ikut merasakan. Capeknya selain itu banyak banget. Capek pura-pura nangis, capek pura-pura kuat, padahal badan sudah memberikan kode untuk berhenti sejenak. Tapi ego, perasaan, hati, pikiran, kehendak, rasa kemauan memaksa untuk terus lanjut. Bagaimanapun perjuangan lelahmu hari ini, semoga terbayarkan di hari yang akan datang. Aku doakan hari ini untukmu. Apapun untuk kamu, aku selalu mendoakan yang terbaik. Yang kamu rasakan, rasa lelah saat ini, perjuangan jerih payah yang kau jalani, semoga dipertemukan dengan kebahagiaan, ketenangan, hingga kesenangan hati. Pokoknya semua yang kalian hadapi saat ini, semangat ya kalian. Yang semangat ya, karena kamu sendiri yang tahu kamu seperti apa setelah apa yang dirasakan. Ya pasti lelah. Hanya diri kamu yang ngerti, orang lain nggak tahu. Jangankan meminta orang lain untuk mengerti, merasakan saja rasa lelah perjuangan saja tidak bisa. Kamu sendirilah yang bisa. Kamu yang kuat ya. Kamu yang semangat ya. Kamu hebat, masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Walaupun sebenarnya ingin berhenti, tapi mau bagaimana lagi? Nanti kalau orang lain ngerti, gak peduli, bodoh amat sama kamu. Kamu yang sabar ya, walaupun sebenarnya sakit. Pura-pura tersenyum untuk agar tetap kuat. Bahkan senyum itu tidak tulus. Ya karena menahan rasa sakit itu, senyumnya mungkin hanya untuk menutupi rasa sakit itu. Seperti layaknya senyum tipis-tipis saja. Gak apa-apa sih, kamu kuat kok. Senyumnya itu gak tulus, gak apa-apa. Melainkan
perasaan saja atau paksaan maksud saya. Senyumnya itu seperti memaksa gitu untuk menyenangkan orang gitu loh. Semisal ditanya kamu kuat, kamu jawab pasti kan aku kuat. Aku ditanya kamu kuat, kamu jawab pasti aku kuat, gak apa-apa. Ya sebenarnya itu sakit kan, kamu tahan, kamu lelah, tapi kamu sempurna, kamu hebat, bisa sekuat itu kok. Kamu pejuang sejati, rela berperang untuk sebuah ekonomi. Kamu hebat, bisa sekuat itu. Aku bangga padamu. Lelahmu semoga terbayarkan, walau dengan bentuk apapun itu. Semoga lelahmu membawa hasil yang bahagia untuk kamu dan orang yang kamu sayang. Walau capekmu itu ibarat capek yang gak bisa dijelasin, capek yang gak bisa diobati dengan tidur. Umpama capek bilang, aku kuat, aku gak apa-apa, aku baik-baik saja. Padahal sebenarnya lagi capek banget. Aku paham kamu capek banget, tapi masa harus capek terus sih? Kamu itu hanya lagi berjuang, berada di titik ini, dan setiap perjuangan pasti ada titik keberhasilan. Gak mungkin gak ada hasil. Sepertinya kau ibaratnya kau memulai perjalanan ke puncak. Pastinya dari bawah terlebih dahulu, naik ke atas dan sampai ke puncak. Seperti itulah perjuangan. Pasti ada titik temunya dan ada hasilnya. Kamu jangan nyerah gitu aja. Kamu jangan nyerah ya. Kamu udah di tengah-tengah puncak kok. Kamu udah berjalan di puncaknya kok. Masa harus turun lagi? Kan nanggung, iya kan? Nanggung lah, masa kalah sama yang lain? Yang lain udah sampai ke puncak, masa kamu masih di situ-situ aja? Berkembanglah. Aku paham kamu berada di titik lelah, gak lelah juga, tapi kamu berada di titik yang lain juga. Titik yang kamu pura-pura sakit, tapi kamu menahannya dengan berpura-pura tersenyum. Titik yang selalu kamu tertawa, padahal dalamnya kamu ingin bahagia. Titik yang selalu kamu kelihatan baik-baik saja, padahal ya kamu sebenarnya sakit banget, berantakan dan sehancur-hancurnya. Ternyata kita mahir, lincah, bijak, pinter banget malahan untuk menutupi rasa-rasa sakit biar orang lain gak tahu, agar kelihatan baik-baik saja. Iyalah, masa rasa sakit ini diungkapkan pasti malu. Aduh, aku punya ini, masalah ini, itu, bla 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 bla. Masa diungkapin gitu loh. Ini sakit, kamu ditanya kamu kuat nggak ngangkat ini, kamu angkat, kuat, tapi beneran kuat nggak? Ya pasti ada rasa sakitnya, tapi kamu menutupinya dan kamu memilih untuk
memendamnya sendiri. Bila mana diungkapkan, kata-kata akan muncul seperti takut dibilang lembek gitu loh. Masa gitu aja nggak kuat, takut dibilang lemah gitu. Segitu masih lemah, dia loh kuat gitu. Kita itu semestinya sih percaya diri kuat, tapi takut disangka lemah dan sebagainya, takut jadi beban orang lain, dan pada akhirnya lebih memilih untuk diam-diam mengamati, diam-diam suka, diam-diam berhasil, diam-diam sukses. Simpan, pendam semuanya, piambaan, sendirian, dan rangkullah, peluklah lukamu itu sendiri. Rawatlah, obatilah, jagalah lukamu itu sampai sembuh dan berkembanglah. Gak apa-apa orang lain gak tahu, asalkan kau dan Tuhanmu yang tahu perjuanganmu. Bila orang lain tanya, aku kuat, aku masih kuat, padahal karena terpaksa di hati yang paling dalam amat bilang ke diri sendiri, sampai kapan ya aku begini terus? Kapan suksesnya aku ini? Sampai kapan sakit ini reda? Masa begini terus sih? Pasti tergejolak, termuncul titik itu. Kapan ya aku sukses? Pekerjaan yang gini-gini aja, gitu-gitu aja. Kapan aku bisa memajukan ekonomi aku ini? Itu loh teman-temanku pada sukses. Aku kok masih begini sih? Malulah saya. Tidak ada kata terlambat kan? Gak apa-apa kamu masih berada di titik itu, tapi kamu harus berkembang di masa lalu itu. Lupakan masa lalu dan fokus masa depan. Yang penting nilai kamu hari ini kan 0 gitu. Nah, hari berikutnya 0, berapa, yang berarti ada tingkatan dalam harimu itu. Karena pada intinya dipaksa oleh keadaan itu melelahkan, lelah dalam segala hal. Ya pasti lelah, karena kita manusia, pasti ada lelahnya. Gak perlu dipaksa, kita ada jeda waktunya, kita masih banyak waktu. Jangan terburu-buru mengejar sesuatu, dan kita konsisten saja. Jangan terburu-buru. Manusia itu ada rasa lelahnya. Manusia kita bro, bukan robot. Orang kuat yang manusia, orang kuat juga manusia, juga ada yang kuat. Manusia kuat juga ada, pasti ada lelahnya. Seiring berjalannya waktu, orang kuat juga akan lemah, ya kan? Karena menemui titik usia tuanya. Dan robot juga kalau jalan terus juga lama-kelamaan tidak akan kuat juga, ya kan? Masa robot seperti ibaratnya mesin kalau dinyalakan terus ya lama-kelamaan panas, dan kekuatan energinya lama-kelamaan akan lemah karena digempur habis-habisan oleh waktu yang dipaksa untuk terus berjalan tanpa henti, seperti halnya di pabrik itu ini, iya kan? Robot aja mesin bisa rusak, manusia juga nggak boleh istirahat gitu. Dari rasa lelahnya, kita tidak boleh memaksa diri kita untuk terus-terusan untuk lelah. Kasih jeda sebentar, tapi jangan menyerah.
lanjutkan di kemudian hari, di kemudian waktu. Tapi diri juga harus istirahat, ya kan? Diri ini pasti juga perlu istirahat. Ya nggak apa-apa sih ketinggalan, tapi konsisten aja, kasih jeda, jangan terburu-buru, jangan berlebihan menyiksa tubuhmu. Nanti juga tubuhmu ini tak selamanya kuat, tapi kita yang penting konsisten ya, gitu aja ya. Kalau soal badan harus kuat, wajib banget, ya kan? Rasulullah juga kuat banget, orang-orang terdahulu juga kuat banget, seperti orang-orang zaman dulu yang badannya besar-besar, tingginya berapa meter, ya kan, kuat banget. Kita juga harus iri dong, harus ikut kuat seperti perjuangan orang-orang dahulu juga kuat. Seperti siapa ya itu, katanya Samson, ya kan, kuat. Seperti Gajah Mada, ya kan, kuat. Seperti seseorang yang tidak pernah terkalahkan di peperangannya, Khalid bin Walid, ya, dia juga kuat, ya kan. Kita juga harus kuat. Kita kuat, kita berusaha kuat, kita bentuk tubuh kita dengan konsisten, insya Allah bisa kuat. Orang-orang zaman dulu nyatanya bisa. Kamu masa kalah sih, apalagi zaman sekarang enak ada gym. Dulu apa ada? Gak ada kan. Konsisten aja ya bro. Porsinya juga ada, setiap latihan, setiap proses ada porsinya, jangan dipaksakan. Porsi untuk badan tetap kuat, porsi untuk badan untuk istirahat, dan porsi badan untuk tumbuh kuat. Ketika dewasa ini kuat harus diperlukan. Kekarkanlah badanmu kawan. Fase-fase begini, fase sekarang banyak berubah. Fase sekarang bisa dibilang fase palsu. Senyum hanya untuk menutupi luka, tawa hanya mengungkapkannya. Senyum hilang, hanya senyum palsu saling datang. Senyum bagai tertutup topeng yang kupakai tiap hari berbentuk rupa senyum, tapi di balik topeng itu aslinya beda. Nggak senyum tapi tampil biasa saja, tanpa ada rasa, dan sebenarnya hanya senyum palsu. Dan di balik topeng itu pasti mukanya biasa saja, ya kan, rupa asli yang berusaha ditutupi topeng itu nggak tahu mukanya apa, tapi topeng itu kelihatan senyum. Tapi setelah tidak dilihat orang, topeng itu akan berubah seperti layaknya sifat aslinya. Agar rupa asli berupa lelah itu tidak nampak yang berada di luar, apa kamu lagi diapakannya? Mungkin kamu lagi dalam fase lelah, makanya kamu berada di dalam senyum palsu itu. Kamu lagi di fase itu, fase menahan luka, menahan sakit, punya tawa, senyum palsu, tapi sebenarnya dirimu lelah oleh keadaan, bahkan dipaksa untuk tidak bercerita,
yang harusnya ada tempat bercerita untuk mengungkapkannya. Rasa keluh kesah, lelah setiap perjuangan yang dilakukan dan pasti rasa lelah akan terbayarkan oleh usaha yang kamu lakukan. Walaupun tidak ada teman cerita, kamu tetap kuat ya. Dan faktanya sih nggak ada teman cerita, ya mau cerita ke siapa, akhirnya dipendam, merasa itu sendiri. Walaupun badanmu baik-baik saja ketika lelahmu menumpuk, tapi rasa hati jiwamu lelah banget. Enak nggak pura-pura kuat? Yang nggak enak sih, sebenarnya sih tidak kan. Pura-pura kuat itu tidak enak kan. Itu menjadi kita semakin lupa diri. Walaupun berpura-pura kuat itu rasanya sakit, lupa minta tolong, nggak enak gitu. Tapi minta tolong ketika lelah banget gak apa-apa sebenarnya, karena manusia itu hidup dengan saling tolong menolong, bergotong royong. Kalau kamu ingin tahu, yang ngerasa capek itu enggak kamu saja, banyak di luar sana yang capeknya, yang lelahnya lebih dari dirimu, tapi mereka enggak sebersih kamu. Mereka mensyukuri nikmat capek itu, karena daripada enggak ngapa-ngapain, mereka mencari penghasilan dengan rasa capek itu. Kita semua berarti nggak sendirian, ya kan? Iya, walaupun berat, tapi ada sesuatu yang ingin diwujudkan, yang harus disyukuri dan yang harus dinikmati. Memang kadang luka luar itu lama-kelamaan bisa sembuh, tapi luka keadaan seperti kita dipaksa bangun pagi, mandi, sholat, makan, dan berangkat untuk lelah, itulah yang lebih dari luka luar itu. Karena dipaksa oleh keadaan dengan rasa berat, tapi kamu hebat, tetap berangkat untuk lelah, seperti menjalani hari-hari seperti semula, seperti biasanya. Kita menjalani hidup dengan rasa tentang menahan untuk beli ini dan itu, untuk menabung di kemudian hari, untuk menabung di kebutuhan yang lebih penting dari hal-hal yang beli itu, untuk menahan beli demi sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang lebih penting dari hal-hal yang tidak berguna. Bahkan ada yang lebih dari itu, yaitu menahan rasa sakit, derita, dan air mata. Menjalani hidup dengan palsu itu lelah, tapi seolah biasa-biasa saja. Menahan itu memang sakit, tapi bila diceritakan nggak enak begitu. Apalagi ketika nggak punya siapa-siapa yang harus dipercaya. Kebanyakan mending dipendam sendiri, menunggu waktu, tempat kosong untuk mengungkapkan rasa lelah itu.
untuk menangis sendirian, entah itu di kamar mandi, tempat kosong, di kuburan yang sepi, bahkan di hari malam, karena bisa mengungkapkan perasaan tanpa ada yang tahu. Karena di situ kan nggak ada siapa-siapa, ya kan, jadi lega gitu loh kalau diungkapkan, karena di situ pasti jujur. Pasti kamu mau ngomong apa, nggak masalah sih kalau di tempat sepi. Kalau di depan orang lain, mungkin kamu pakai versi terbaikmu, yaitu kamu sehat gak, ditanya gitu, pasti sehat, nyatanya juga sakit, kamu bilangnya sehat gitu loh. Kamu dipaksa menggunakan versi terbaikmu untuk mengucapkan kalimat baik-baik saja dengan versi gembira, menyenangkan, tertawa lebar, tersenyum manis, dan ungkapan bahagia sekali. Padahal aslinya ada diri yang ingin diperhatikan, disayang, dan disenyumin lebar. Pura-pura kuat, dan pura-pura kuat itu ya pasti lelah. Kamu hebat ya, walaupun pura-pura tapi kamu istimewa, karena sudah sampai sejauh ini. Sekuat-kuatnya kita pasti juga akan jatuh kok, tapi ada yang lebih dari kuat itu. Kuat dalam arti kuat itu kita mengakui saat kita lelah, tapi masih lanjut untuk menyelesaikan misi secara terpaksa. Ya bagusnya sih ikhlas terus gitu ya, menyelesaikan misi untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang ayah atau seorang apa gitu, untuk mencukupi ekonomi keluarga gitu. Sukarela, ikhlas hati terus ya gitu ya, kewajiban nafkah ya, walaupun sih terluka dalam hatinya, tapi kamu tetap berusaha untuk menyenangkan seseorang yang kamu sayang. Kalau hari ini kamu merasa capek banget, aku nggak maksa kamu untuk menjadi kuat. Kamu tetap kamu jaga kesehatanmu ya. Aku nggak mau kamu sakit. Aku mau bilang ke kamu, istirahat dulu kalau sakit, nggak usah dipaksakan. Aku masih sayang kok, masih setia kok sama kamu. Gak usah khawatir, kamu satu-satunya, gak ada orang lain. Kamu gak boleh berpura-pura, baik-baik saja ya. Kamu gak harus berpura-pura untuk kalah, untuk tidak lelah. Kamu hari-harinya yang baik ya. Kamu udah hebat banget kok, dan hari-hari ini dan itu udah berani bertahan sampai sejauh ini. Itu udah lebih dari hal yang sudah membahagiakan aku kok. Kamu yang sehat ya, kamu yang semangat ya, sampai menemukan titik hasilnya yang sudah berada di zona nyaman, dan nikmati keberhasilanmu itu. Pada faktanya kita sedang tidak berlomba-lomba melawan siapa-siapa yang paling cepat, sukses, maju, kuat, tapi kita kuat. Kita itu pada faktanya
hidup jalani dengan santai gitu aja, baik-baik saja, nggak usah berlebihan gitu ya. Nikmati keberhasilanmu, jerih payahmu. Nggak apa-apa lelah, nggak apa-apa kuat, tapi ada hasilnya untuk diri kita sendiri, untuk orang tua, keluarga, dan orang-orang tersayang. Kamu yang baik-baik saja, kamu sehat ya, kamu jadi versi terbaikmu, itu udah cukup bagi dirimu. Kamu yang sehat, kamu yang semangat. Walaupun ini hanya kata-kata, dan pada faktanya itu nyata di kehidupan yang nyata. Kamu semoga sukses. Jika ingin berjaya, jangan lupakan kewajiban, jangan lupakan Tuhan, dan jangan lupakan orang yang menyayangimu. Terima kasih.